Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai money market, di mana di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Hopipa Hanum, kemudian Gunawan, Vespi Solihati, dan Enti Agustina. Selamat menyaksikan. Nama saya Gunawan akan membahas tentang aset liability manajemen. Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila investasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukan sendiri dengan terampil dan sukses. Yang kedua, adapun fungsi manajemen aset dan liabilitas. Fungsi manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan profil aset liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham. Adapun yang ketiga, jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko likuiditas. Pemicu utama kebangkrutan adalah yang dialami bank, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritakannya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua, risiko kredit, yaitu risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Yang ketiga, risiko fluktuasi tingkat bunga. Pada pasar keuangan konvensional, harga dari uang dinyatakan dalam bentuk bunga. Secara umum, aset liabilitas dikatakan sensitif bila memiliki sebagian atau seluruh dari 3 karakter. Yang pertama, jika mendapatkan atau biaya bunga dari komponen. Yang kedua, cash flow dari komponen-komponen aset liabilitas untuk jika mendapatkan atau biaya bunga dari komponen. Yang kedua, cash flow dari komponen-komponen aset liabilitas untuk liabilitas mudah keluar masuk jika terjadi perubahan tingkat bunga. Yang ketiga, floating, yaitu aset liabilitas yang dapat diperbarui tingkat bunganya dalam rangka waktu tertentu. Yang keempat, aplikasi teori aset liabilitas manajemen pada perbankan syariah, yaitu yang pertama, tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjaminkan pembayaran kembali nilai nominal simpan giro dan tabungan. Adapun B, sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem equality, di mana setiap model mengundang risiko. Adapun yang C, dalam melakukan kegiatan pembiayaan yaitu financing, bank syariah menggunakan model pembiayaan muamalah maliyah, yaitu Islamic Models of Financing. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 4. Aplikasi teori aset atau liability management pada perbankan syariah. Tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan, tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dan deposito. B. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem equity, di mana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antar bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko. C. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, bank syariah menggunakan model pembiayaan muamalah maliyah atau Islamic Models of Financing, PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan pooling dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.
B. Pasar uang berbasis syariah atau Islamic Money Market. 1. Pandangan Islam terhadap uang. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading. Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang sangat dipertukarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Kebijakan Rasulullah dalam hal ini dapat dijumpai dalam hadis-hadis antara lain seperti diriwayatkan oleh Abha ibnu Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah dan Ibnu Said Al-Khudri. Ternyata Rasulullah tidak menyetujui transaksi dengan sistem barter untuk barang sejenis, tetapi berbeda kualitasnya. Untuk itu, beliau menganjurkan penggunaan uang. Tampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti itu karena ada unsur riba di dalamnya. Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang di bawah bantal tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept karena harus selalu berputar dalam perekonomian. Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudharabah, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko yang mungkin timbul karena bermusyarakah dan bermudharabah, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qard. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Islam mengenal konsep economic value of time, artinya bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok saya tentang kebutuhan bank syariah terhadap pasar uang. Tugas utama manajemen bank tidak terkecuali bank syariah adalah memaksimalkan laba, minimalkan risiko, jaminnya tersedia likuiditas yang cukup. Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan mereka mengendalikan likuiditas secara efisien. Nah, surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional kecuali saham basis pada sistem bunga, perbankan syariah ini menghadapi kendala. Hal ini mengingat bahwa bank syariah tidak memperoleh untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelola likuiditas maupun pengelola investasi jangka panjang. Akibatnya, perbankan syariah terpaksa memusatkan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek yang terkait dengan perdagangan dengan berlawanan keperluan investasi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar uang berbasis syariah. Yang pertama, penciptaan instrumen uang syariah. Untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus dikembangkan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Yang kedua, mekanisme operasi pasar keuangan syariah. Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah terus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariah. Yang pertama, pendapatan yang baik, risiko yang rendah. 3. Mudah dicairkan. 4. Sederhana. 5. Fleksibel. Yang ketiga, peranan company. Peranan utama company ialah sebagai pembuatan transaksi. Peranan company adalah sebagai pembuatan transaksi. Salah satu kelemahan dari tingkah laku ini,
Salah satu kelemahan dari tingkah laku ini adalah adanya dana-dana yang menganggur atau digunakan secara tidak layak, mata-mata mengambil keuntungan dari waktu, dan seringkali menanamkan dana-dana tersebut pada transaksi yang meragukan. Materi berikutnya yaitu norma-norma syariah dalam pasar valuta asing. Yang pertama, pasar valuta asing konvensional. A. Alasan kebutuhan transaksi perdagangan valuta asing. Sebagaimana di pasar uang, pada pasar valuta asing juga diperdagangkan surat berharga jangka pendek. Akan tetapi, surat berharga yang diperdagangkan tidak dalam mata uang yang sama, melainkan dalam mata uang yang berbeda. Di mana pada pasar valuta asing berdasarkan unsur waktunya dibedakan antara spot market dan forward market. Spot market itu untuk pertukaran valuta asing dengan waktu penyerahan dalam 2 hari kerja. Sedangkan forward market untuk penyerahan pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang, di mana secara teknis waktu penyerahan disebut dengan tanggal valuta atau value date. Kemudian yang kedua atau B, harga di pasar valuta asing. Harga dalam pasar valuta asing di suatu negara dinyatakan dengan cara yang sama sebagaimana untuk menyatakan harga dari barang dan jasa di negara tersebut dalam mata uang lokal, di mana harga di pasar uang dan harga di pasar valuta asing itu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, di mana bila mata uang asing itu dipertukarkan melalui transaksi berjangka atau forward transaction. Kemudian, penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang. Kemudian mengenai keterlibatan perbankan syariah dalam pasar valuta asing. Sebagaimana lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah juga tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing, di mana perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat dalam mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dengan perak atau SAR, di mana harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila ada berbeda jenisnya, dapat ditukarkan sesuai dengan market rate, dan dicatat harus dengan nakdon dan spot. Kemudian yang ketiga yaitu norma-norma syariah dalam pasar valuta asing. Yang pertama kita harus mengetahui batasannya. 1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau spot. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Dan yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau belum dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu hal yang dilarang sebagaimana pada valuta asing konvensional. Yang pertama, perdagangan tanpa penyerahan. Yang kedua, jual beli valuta asing bukan transaksi komersial. Yang ketiga, melaksanakan atau melakukan penjualan jumlah yang dimiliki atau dibeli. Dan yang keempat, melakukan transaksi swap. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.